Mas Roy dulu ya. Ya. Mas Roy, Pak Jokowi menyatakan siap hadir dalam persidangan. Nah, bahkan tidak keberatan untuk membuka semua ijazahnya dari jenjang SD sampai dengan sarjana di pengadilan nanti. Apakah ini sebetulnya sinyal baik nanti di persidangan akan betul-betul terang benderang di hadapan publik? Ya bagus, buktikan aja kalau memang dia akan hadir. Ya, karena sebenarnya nggak usah jauh-jauh nanti. Besok ya, lusa, Senin itu ada sidang yang namanya Citizen Lawsuit di Solo. Itu deket banget kan dari rumahnya. Ya, hadir nggak dia di situ? Ijazahnya tunjukkan nggak di situ? Ya, itu aja udah jadi tolak ukur. Kalau ijazahnya tidak ditunjukkan di situ, ijazah yang sekarang so-called katanya ada disita oleh Polda Metro yang mulai Juli itu, ternyata nggak ditunjukkan. Ya udah, berarti nanti pada pengadilan yang justru pengadilan yang ada di Jakarta, yang itu sebenarnya kita meragukan. Kenapa, Mbak? Pengadilan itu bukan untuk menguji ijazah asli dan enggak. Pengadilan itu untuk menguji tuntutannya Jokowi ketika dia merasa keberatan karena ada fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi secara hukum sebenarnya pembuktian ijazahnya bukan di situ sebenarnya. Tapi kalau dia berjanji begitu, saya koreksi juga kata-katanya juga salah. Karena dia berjanji akan menunjukkan. Enggak lah, ijazahnya itu sudah disita oleh Polda Metro kok. Berarti apa? Dia harusnya memberikan izin kepada jaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Itu baru benar. Karena apa? Ijazah itu kan konon tanggal 23 Juli 2025 kan sudah disita. Setidaknya ada 3 kebohongan. Yang pertama adalah kebohongan di bulan Oktober. Ketika ada beberapa orang, para termul yang datang ke rumahnya Jokowi, kemudian setelah masuk salah satunya Budiari, ya Ketua Projo, mengatakan melihat ijazah. Ya lihat, asli. Apa yang dilihat? 23 Juli itu sudah disita kok. Ada satu lagi namanya Freddy Damanik. Yang kemudian dia juga bohong juga mengatakan, ada tadi Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Terakhir dia mengkoreksi, scan. Waktu itu kalau kita putar, rekaman di Metro juga ada juga. Tidak ada kata-kata scan. Kemudian ketika Andi Aswan menunjukkan katanya ini scan ijazah asli. Mana yang namanya scan ijazah asli? Itu bukan scan ijazah asli. Ini adalah postingan dari Dian Sandi. 1 April waktu itu. Yang kemudian dikoreksi, yang ada di belakangnya Mbak Vera ini. Yang kemudian dikoreksi supaya lurus. Jadinya apa? Logonya malah rusak. Logonya menjadi tidak lagi sempurna. Terakhir, dalam satu wawancara khusus di salah satu TV swasta, Jokowi juga mengatakan pada 8 Desember, ijazahnya saya pegang kok. Gimana bisa ijazahnya dia pegang? 23 Juli sudah disita gitu loh. Jadi kebohongan-kebohongan ini kalau nanti mungkin akan ditunjukkan pada saat di sidang, silahkan tunjukkan, kita tantang dan seluruh rakyat Indonesia akan menyaksikan fakta yang sebenarnya kayak apa. Jadi banyak versi ya? Iya. Dari Dian Sandi berbeda, betul. dari Andi Aswan berbeda. Yang dibawa oleh Wahyu. Oke. Wahyudini. Ipar Jokowi? Ipar Jokowi. Beda juga? Itu tidak ada embossnya, tidak ada watermarknya. Ini sudah kita examining, ya, sudah kita enlarge, nggak ada. Kemarin itu tiba-tiba ijazah yang biasanya tidak ada embossnya, tidak ada watermarknya. Kalau ada emboss, ada watermark, seperti ijazah temannya Jokowi ini. Ini ada dari dulu watermarknya jelas banget, embossnya jelas banget. Ini tiba-tiba ada emboss, gambar emboss ya. Saya tidak bisa mengatakan itu emboss karena kami nggak boleh pegang. Karena apa? Ada dalam plastik. Jadi gimana kita bisa merasakan emboss? Katanya ada gelar perkara khusus. Iya. Oke. Jadi ada gambar seolah-olah itu emboss. Tapi saya tidak yakin itu emboss ya. Kemudian ada watermark tipis banget. Kenapa tipis, Mbak? Karena kalau tebal seperti ini, seperti ijazah asli ini, kalau kemudian baru timpakan, dia akan nimpa lagi yang ada di sini. Dan yang jelas, ketika ditunjukkan di gelar perkara khusus tuh, Mbak. Tadi statement saya ada pada lead berita itu ya. Foto ini amat sangat terlalu tajam untuk usia lebih dari usia 40 tahun. Itu masalahnya. Dengan banyak versi ini saya juga yang menanyakan sebetulnya sumber data primer Mas Roy Suryo itu yang mana gitu ya. Tapi nanti saya ke Bang Boy dulu. Bang Boy, untuk sekelas mantan Presiden Jokowi, untuk apa sih meladeni begitu untuk hadir di persidangan dan membawa ijazahnya dari SD sampai dengan sarjana? Untuk apa, Bang Boy? Ya, sesuai dengan aturan hukum aja, Mbak. Karena itu beliau kan harus membuktikan secara hukum bahwa tuduhan-tuduhan ijazah dari SD sampai universitas itu kan bohong, palsu. Sehingga untuk membuktikan keasliannya, ya beliau harus membuktikan di depan pengadilan, Mbak.
Dan saya kira itu langkah yang paling tepat supaya membuktikan kepada seluruh masyarakat bahwa beliau itu serius dan berjanji bahwa dia akan membuka semuanya di pengadilan. Jadi saya kira itu langkah yang tepat untuk membuka kepada masyarakat umum bahwa selama ini katanya palsu, ya kan? Mas Roy bilang palsu, semuanya mengatakan palsu, narasi-narasi palsu terus saja dibangun sehingga beliau harus membuktikan secara hukum di depan pengadilan nanti. Jadi saya kira itu nggak ada masalah bagi seorang mantan presiden untuk membuka semuanya di depan pengadilan supaya Mas Roy juga tahu bahwa apa yang dituduhkan selama itu nggak benar gitu loh. Jadi barang itu barang semua asli kok. Saya sendiri sudah lihat juga barangnya asli. Ada embossnya, ada watermarknya, bahkan stempelnya itu di atas foto yang selama ini katanya foto di atas stempel. Padahal yang benar saya lihat secara mata awam ini bahwa itu ada tanda merah itu di foto itu di atas foto ada stempelnya itu merah. Begitu Mbak. Jadi saya kira nggak ada masalah tuh Mbak. Ya, tanpa Halo, Mbak. proses yang sangat panjang, proses hukum ini kan bisa sebetulnya Pak Jokowi tunjukkan saja ke publik dari dulu begitu, tanpa harus ada proses persidangan semacam ini. Masalahnya ini soal prosedur hukum Mbak. Ini kan karena sudah masuk ranah hukum, jadi tidak ada kewajiban untuk Pak Jokowi untuk memperlihatkan secara umum di depan masyarakat. Itu tidak ada kewajiban. Bukan soal mau tidak mau, bukan soal tidak ada etikat baik, tapi soal kewajiban hukum. Jadi karena kita sudah masuk ranah hukum, jadi harus ikut prosedur hukum. Prosedur hukumnya mengatakan apa? Semua proses itu akan dibuka di pengadilan secara terang benderang, supaya Mas Roy dan teman-teman juga bisa melihat, kemudian juga majelis hakim juga akan melihat apakah benar ini lapornya itu benar apa enggak. Semua akan dibuktikan di pengadilan aja. Jadi nggak usah berkuar-kuar lagi bahwa narasi-narasi palsu nggak ada gunanya. Mas Roy, hentikan sudahlah, hentikan narasi-narasi bohong itu, narasi-narasi palsu itu. Biarkan prosedur hukum kita hargai, kita sama-sama hargai, sama-sama hormati, sama-sama kita lihat di pengadilan nanti, Mas Roy. Begitu mah, ya, Pak. sebelum pengadilan aja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.